Amerika Serikat tengah mempertontonkan kehadiran militer terbesar mereka di Timur Tengah sejak invasi Irak tahun 2003. Puluhan jet tempur canggih sampai kapal induk telah bersiaga di halaman rumah Iran. Tapi di balik kepungan Amerika Serikat, Iran justru tampak tenang, bahkan tetap melakoni latihan militer bersama Rusia di Laut Oman. Iran seolah telah mengkalkulasi kekuatan dan langkah untuk meladeni Amerika Serikat. Sementara di meja diplomasi, Presiden Amerika Serikat Donald Trump kini berada dalam dilema besar. Trump telah memberikan tenggat waktu antara akhir Februari sampai awal Maret 2026 bagi Iran untuk menyepakati tuntutannya. Pilihan yang tersedia bagi Gedung Putih kini hanya dua, antara melancarkan serangan terbatas untuk memaksa negosiasi atau terjebak dalam perang panjang yang beresiko menguras dompet Amerika. Masalahnya, sejarah mencatat tekanan militer justru sering jadi bumerang. Alih-alih menumpuhkan, setiap ancaman dan serangan Amerika Serikat justru kerap membuat Iran semakin kuat dan teguh pada pendiriannya untuk berdaulat. Seperti apa ujian berat yang harus dilalui Amerika Serikat dalam menghadapi Iran? Dan kenapa Amerika Serikat seolah begitu frustasi melawan Iran? Laporan terbaru dari The Wall Street Journal membocorkan sebuah pertimbangan krusial di Gedung Putih. Trump dikabarkan tengah menimbang opsi serangan militer awal yang terbatas terhadap situs militer atau pemerintahan Iran. Strategi ini bukan untuk memicu perang skala penuh, melainkan untuk memberi sebuah pukulan telak atau bloody nose. Tujuannya untuk memaksa Iran kembali ke meja perundingan dan tunduk pada tuntutan-tuntutan Amerika Serikat, termasuk mengakhiri program nuklirnya. Strategi ini mengingatkan kita pada gertakan serupa yang pernah dilontarkan Trump kepada Korea Utara pada tahun 2018. Kala itu, diplomasi berhasil terbuka meski hasil akhirnya tetap diperdebatkan. Tapi Iran bukanlah Korea Utara, maka strategi bloody nose ini pun juga belum tentu mempan pada Iran. Karena sejarah mencatat, Iran ini memiliki daya tahan yang berbeda. Buktinya terlihat dari insiden pembunuhan petinggi IRGC Jenderal Qasim Soleimani pada tahun 2020 dan serangan Midnight Hammer pada Juni 2025. Alih-alih melemah, serangan-serangan itu justru membuat Iran semakin kuat dan cepat beradaptasi. Kemampuan beradaptasi Iran terlihat dari kecepatan mereka memperbaiki fasilitas rudal balistiknya yang sempat hancur usai dihantam serangan pada Juni 2025 lalu. The New York Times telah melakukan pengamatan terhadap Iran dan menemukan pergerakan konstruksi serta perbaikan di 14 titik. Beberapa perbaikan itu dilakukan terhadap fasilitas rudal dan nuklir Iran yang dihantam pada Perang 12 Hari tahun 2025 lalu. Bahkan fasilitas rudal yang rusak bisa langsung beroperasi hanya dalam beberapa bulan usai diserang. Contohnya fasilitas uji coba rudal Sharud. Sementara di sektor nuklir, meski kerusakan di permukaan tanah terlihat masih ditutupi puing, para ahli memperingatkan adanya aktivitas di bawah tanah. Di Natanz dan Isfahan, struktur atap baru mulai muncul untuk menutupi jejak pemulihan aset agar tak terendus satelit pemantau. Serangan tak bikin kapok, apalagi di meja perundingan. Walaupun Amerika Serikat datang dengan sanksi ekonomi yang mencekik dan armada tempur yang mengepung, Iran justru tampil dengan posisi tawar yang tak tergoyahkan. Trump mungkin masih berharap ada kesepakatan besar yang bisa dicapai untuk melenyapkan program nuklir Iran. Tapi Amerika Serikat dinilai lalai dan melakukan kesalahan mendasar, yakni gagal memahami cara pikir Iran dalam bernegosiasi. Human Abedi dari Iran International menilai kebuntuan negosiasi ini bukan karena kesepakatan itu mustahil untuk dicapai, melainkan karena kerangka kerja yang ditawarkan Amerika Serikat dan sekutunya merugikan Iran. Iran menganggap segala tuntutan yang diminta Amerika Serikat adalah upaya untuk melucuti pertahanan diri mereka, mulai dari rudal, nuklir, sampai proksi. Alih-alih melihat negosiasi jadi upaya meredam tekanan, Iran justru memandangnya sebagai perampasan jaminan kelangsungan hidup. Inilah yang membuat Iran merasa lebih perkasa untuk berkata tidak. Dari sudut pandang Iran, diplomasi ala Amerika Serikat dianggap tidak lagi memberikan harapan. Akibatnya, konfrontasi militer kini mulai dilihat sebagai jalan keluar yang lebih masuk akal. Abedi bahkan menilai bagi Iran, perang adalah instrumen domestik untuk menyatukan kembali legitimasi mereka yang saat ini tengah diguncang krisis ekonomi dan protes rakyat.
Jam terus berdetak dan Trump telah menetapkan tenggat waktu yang sangat ketat. Terhitung sejak ucapannya pada 18 Februari 2026, Trump memberikan waktu maksimal 2 minggu ke depan bagi diplomasi untuk membuahkan hasil. Padahal di balik ultimatum sanggar itu tersimpan sebuah kenyataan pahit yang menghantui Amerika Serikat. Kenyataan di mana kekuatan militer luar biasa tidak selalu menjanjikan hasil yang diinginkan. Contohnya seperti perang Amerika lawan Vietnam, Irak maupun Afghanistan. Amerika Serikat telah terlibat perang panjang di ketiga negara itu dan hasilnya kemenangan gagal dikantongi dan hanya kerugian besar yang dibawa pulang. Berkaca dari pengalaman pahit Amerika Serikat dalam perang panjang dan doktrin perang Iran, apakah Washington sanggup menghadapi Teheran dalam perang berkepanjangan? Tak ada yang tahu. Karena Iran telah menghabiskan puluhan tahun untuk membangun doktrin militer khusus untuk melawan Amerika Serikat. Doktrin militer Iran telah membuat skenario bahwa Teheran tidak akan langsung mengalahkan Amerika Serikat dalam medan peperangan. Melainkan Iran akan menyeret Amerika Serikat dalam perang berkepanjangan yang memaksa Washington terus membiayai perang yang mahal, mempersulit eskalasi, dan membuat konflik terbuka jadi tidak rasional. Sederhananya, ujian sebenarnya bagi Amerika Serikat bukanlah saat mereka memulai perang, namun ketika mereka bertahan dalam perang jangka panjang. Konflik di Irak dan Afghanistan saja sudah memaksa Amerika Serikat mengeluarkan biaya sekitar 6-8 triliun dolar Amerika Serikat atau sekitar 136.000 kuadriliun rupiah. Bagaimana dengan Iran yang lebih luas, lebih padat penduduk, dan lebih siap secara militer? Bisa jadi Amerika Serikat harus mengeluarkan uang lebih besar daripada saat berperang di Irak atau Afghanistan. Belum lagi, Iran juga punya kemampuan untuk mengganggu Selat Hormuz yang jadi urat nadi pasar energi dunia. Bisa-bisa karir politik Trump terancam karena dalam pemilu ia berjanji untuk mengakhiri perang abadi Amerika Serikat yang merugikan warganya. Amerika Serikat berada di ambang keputusan paling berisiko sejak invasi Irak tahun 2003. Mengerahkan armada tempur mungkin mudah, tapi menaklukkan Iran adalah kalkulasi yang jauh berbeda. Sejarah dan data satelit telah memberi peringatan. Serangan militer justru seringkali menjadi bahan bakar bagi Iran untuk bangkit lebih kuat. Kalau Trump memilih eskalasi, ia bukan hanya berhadapan dengan rudal Teheran, tapi juga ancaman boncos triliunan dolar dan macetnya urat nadi energi dunia di Selat Hormuz. Lantas, mau dibawa kemana bola panas di tangan Donald Trump? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.